I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ahmad dengan NIM 250201644 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pulau Warman. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kebijakan jaminan kesehatan nasional atau JKN di Indonesia dengan pendekatan inkremental yang disusun untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia yang diampu oleh Ibu Lara Ayu Lestari APMAP. Dimulai dengan latar belakang kebijakan. Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengatasi ketimpangan akses pelayanan kesehatan, pemerintah mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang kemudian melahirkan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun 2014 dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Sebelum adanya JKN, sistem jaminan kesehatan di Indonesia masih terfragmentasi melalui berbagai program seperti Askes, Jamkesmas, dan Jamsostek. Implementasi JKN terbukti meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat, sehingga mendukung tercapainya UHC. Selanjutnya yaitu analisis kebijakan dengan model inkremental. Model inkrementalis yang dikemukakan oleh Charles Ellington menjelaskan bahwa kebijakan publik berkembang melalui perubahan kecil dan bertahap atau dikenal dengan moving track. Penerapan model ini dalam kebijakan JKN dapat dilihat dari yang pertama, yaitu integrasi program jaminan kesehatan menjadi satu sistem nasional. Yang kedua yaitu penyesuaian besaran iuran untuk menjaga keberlanjutan finansial. Yang ketiga yaitu peningkatan sistem pelayanan seperti rujukan berjenjang dan digitalisasi melalui aplikasi mobile JKN. Dan yang terakhir yaitu perluasan kepesertaan untuk mencapai universal health coverage. Adapun kelebihan dari model inkremental antara lain lebih realistis, mudah diterapkan, dan memiliki risiko kegagalan yang lebih kecil. Namun, kekurangannya yaitu perubahannya berlangsung lambat dan cenderung mempertahankan kebijakan lama. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi, aktor, kompromi, dan tahapan inkremental. Implementasi JKN melibatkan berbagai aktor kebijakan itu seperti pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Yang selanjutnya yaitu BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program. Selanjutnya yaitu DPR RI dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Selanjutnya yaitu fasilitas dan tenaga kesehatan sebagai pelaksana layanan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat sebagai peserta dan penerima manfaat. Kompromi kebijakan yang terjadi meliputi subsidi iuran bagi masyarakat kurang mampu melalui skema penerima bantuan iuran atau PBI, penyesuaian tarif layanan kesehatan, serta negosiasi besaran iuran. Tahapan perkembangan kebijakan JKN meliputi tahap implementasi awal, pengembangan, penyesuaian, serta digitalisasi dan penyempurnaan layanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor pendukung dan hambatan. Faktor pendukung implementasi JKN antara lain komitmen pemerintah dan dukungan regulasi. Yang kedua yaitu landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Selanjutnya yaitu tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan faktor hambatan itu meliputi yang pertama, defisit keuangan BPJS Kesehatan, kedua ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan, yang ketiga meningkatnya beban kerja tenaga medis, dan yang terakhir yaitu permasalahan administrasi dan sistem rujukan.
Faktor-faktor ini juga mencerminkan pengaruh aspek politik, ekonomi, sosial, administratif, dan teknis dalam proses inkremental kebijakan. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Implementasinya mencerminkan karakteristik model inkremental melalui berbagai penyesuaian dan kompromi antar aktor kebijakan. Sedangkan rekomendasinya yaitu yang pertama, memperkuat pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur administrasi dan sistem rujukan. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang terakhir, meningkatkan sosialisasi program JKN kepada masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're